Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Namanya Pak Haris. Dia adalah seorang mandor proyek bangunan. Sudah 2 minggu ini dia ada di rumah. Setelah pekerjaannya di kota selesai, ia belum juga mendapatkan informasi tentang pekerjaan baru. Sore itu Pak Haris duduk di teras depan rumah, dengan segelas kopi dan sebatang rokok. Sekitar jam 9 malam, terdengar suara motor berhenti tepat di halaman depan rumah. Dengan cepat Pak Haris mengintip di jendela. Kita kira siapa yang datang? Ucap batin Pak Haris. Ia adalah Doni, sahabat lamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Haris menyambut Doni sahabatnya. Doni, ucap Pak Haris sembari tersenyum. Bagaimana kabarnya? Ucap Haris sambil menjabat tangan. Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana? Ucap Doni yang merasa bahagia karena bisa bertemu dengan Haris. Alhamdulillah aku juga sehat, ucap Haris sembari tersenyum. Tak lama, istri Pak Haris datang sambil membawa nampan yang berisi segelas kopi dan sedikit makanan. Pak Doni, ucap Bu Lela sembari tersenyum manis. Kemana saja baru kesini? Ucap Bu Lela sambil menoleh ke arah Pak Doni. Biasa Bu, sibuk kerja di kota, ucap Pak Doni sedikit gugup. Ini kopinya, silahkan diminum, ucap Bu Lela. Terima kasih banyak Bu, maaf jadi ngerepotin, ucap Doni sambil menatap Bu Lela. Tidak apa-apa, jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, ucap Bu Lela sembari tersenyum hangat. Kemudian, Bu Lela duduk di samping Haris suaminya. Rumah yang tadinya sepi dan sunyi, kini mulai ramai dengan obrolan mereka. Ditambah lagi sikap Doni yang humoris dan bisa mencairkan suasana, membuat Haris dan Bu Lela merasa senang dan bahagia. Rezeki memang tidak akan kemana. Setelah 2 minggu menganggur, akhirnya Haris mendapatkan pekerjaan. Berkat Doni sahabatnya, ia diminta untuk mengurus proyek yang saat ini sedang Doni pegang. Bahkan Doni mempercayakan semuanya kepada Haris sebagai wakil mandor di sana. Setelah semuanya selesai dibicarakan dan disepakati, besok pagi, mereka akan segera berangkat ke kota bersama Doni. Sudah malam, nginap di sini saja. Lagi pula besok kita akan berangkat bareng. Anggap saja rumah sendiri, ucap Haris kepada Doni. Dengan senang hati ia menerima tawaran Haris. Baiklah, terima kasih sudah mau menerimaku di sini, ucap Doni sembari tersenyum. Singkat cerita, malam itu, Doni tidur di ruang TV bersama Haris. Sekitar jam 12 malam Doni terbangun. Ia berjalan menuju kamar mandi. Setelah ia keluar dari kamar mandi, ia bertemu dengan Bu Lela yang sedang mengambil air minum di kulkas. Ses, Doni menempelkan jarinya ke bibir Bu Lela. Sontak, membuat Bu Lela kaget dan mematung sambil menatap Doni. Malam itu, Bu Lela begitu cantik dan seksi. Daster tidur yang dipakai Bu Lela begitu ketat dan pendek. Tubuhnya yang besar putih dan mulus, serta kedua gunung kembarnya yang besar dan berat, terlihat dengan jelas oleh Doni. Membuat Doni merasa tergoda dengan tubuh Bu Lela yang seksi. Kamu lihat apa Don? Ucap Bu Lela sambil menatap mata. Doni hanya tersenyum sambil menatap Bu Lela. Tidak apa-apa Bu, ucap Doni sambil tersenyum kecil. Tidak usah panggil ibu, panggil saja Lela, ucapnya pelan. Entah ada angin dari mana, malam itu aku mengajak Doni masuk ke dalam kamarku. Sebenarnya aku sadar dengan apa yang aku lakukan bersama Doni, tanpa rasa takut atau khawatir. Bagaimana jika suamiku melihatku tengah bercinta bersama Doni? Tak ada sedikit pun rasa cemas di benakku. Semua berjalan lancar dan aman. Aku hanya diam, seolah menikmati hasrat nafsu Doni.
Aku terlena dengan apa yang dilakukan Doni kepadaku. Itu yang membuatku diam dan membiarkan Doni menikmati tubuhku dengan bebas. Ini bukan mimpi, ini nyata. Aku benar-benar melakukannya bersama Doni, bukan bersama suamiku. Tidak kusangka, tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Bercinta bersama Doni jauh lebih nikmat dan berasa dibanding dengan suamiku. Sesuatu yang dimiliki Doni begitu besar dan panjang. Aku bisa merasakan apa yang belum pernah aku rasakan. Dia juga lebih kuat dan tahan lama daripada suamiku. Sudah Don, cepat akhiri permainan ini. Aku takut hari suamiku bangun. Aku takut dia melihat kita. Ucapku pelan, sambil memejamkan mata. Baiklah, ucap Doni sembari tersenyum. Setelah selesai, Doni keluar dari kamarku sambil melambaikan tangan. Aku hanya menatapnya dari belakang. Doni meninggalkanku tanpa rasa bersalah. Pikiranku campur aduk. Aku merasa menyesal telah melakukan hal ini dengan Doni. Ada apa denganku? Kenapa aku hanya diam? Kenapa aku tidak menolaknya? Kalau sampai suamiku tahu, dia pasti akan marah. Aku harus benar-benar merahasiakan hubungan gelapku dengan Doni. Pagi itu, sebelum mereka berangkat ke kota, kami sarapan bersama. Benih-benih perasaan mulai tumbuh di hatiku. Hasrat tarik-menarik di antara kami semakin kuat. Meski aku sadar ini salah. Tidak seharusnya aku berselingkuh dengan Doni. Tidak seharusnya aku memiliki perasaan cinta kepada Doni. Aku takut semua ini akan terbongkar. Berbagai pertanyaan mulai memenuhi benakku. Tapi semua sudah terlanjur. Surah terlambat. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Sedangkan Doni terlihat santai dan biasa saja. Ia terus mencuri pandang denganku. Seolah tidak menghiraukan hari suamiku yang ada di sampingnya. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencintai suamiku. Di sisi lain, aku juga mencintai Doni. Alasanku mencintai Doni, karena Doni mampu membuatku puas dan bahagia. Rudalnya yang besar dan panjang. Ia begitu perkasa, kuat dan tahan lama. Sebagai seorang wanita, aku mendambakan laki-laki yang seperti Doni, yang mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.